Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Oke, walaupun kita nggak bisa respon suara ya, yang penting hati kita tetap merespon lah. Oke teman-teman, shalom juga untuk teman-teman di YouTube. Apa kabar semuanya? Berharap semua sehat ya, walaupun di rumah aja, walaupun sudah sampai tahap bosen. Tapi mungkin momen ini bakal kita kangenin lagi setahun, 2 tahun ke depan gitu kan, di rumah aja. Oke teman-teman, yuk sebelum kita memulai PD kita pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berucapan syukur kita mau datang ke hadirat Tuhan kita yang maha baik, setia. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berada dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kalau pada hari ini kami mengikuti PD online ini dengan berbagai masalah kami, dengan berbagai kekhawatiran kami, Tuhan. Tapi kami mau serahkan semuanya, Tuhan, dalam tangan kasih-Mu, dalam kaki-Mu, Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau penyembuh kami. Bapa, Engkau lah awal dan akhir dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami. Karena hanya ini yang bisa kami berikan, Tuhan. Syukur kami untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Mari teman-teman, aku undang kita semua sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai wujud syukur, wujud pujian kita. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidup, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Ini segala pujian kami, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang
segalanya. Yesus, kau pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, hidup syukur kami Yesus. Kaulah yang baik, Allah yang setia, kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, hidup syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu yang Tiap dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau mau berikan hati kami selama pada hari ini Tuhan. Biar apapun yang ada dalam pikiran kami hanya fokuskan ke dalam tangan kasih-Mu. Pada sore hari ini kami mau memuji Engkau lebih tinggi lagi. Kami mau merasakan kasih-Mu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi Tuhan. Kami mau mengecap setiap kasih-Mu, setiap kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Kau pakai Tuhan. Semuanya kami siap Kau pakai Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Kau baik pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, seperti selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman. Aduh, agak deg-degan sih sebenarnya ini. Aduh, aku mau lihat dong apa ya? Apa namanya? Bentar. Oke, sorry teman-teman, biasa ada kesalahan teknis. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Baik ya. Aku mau lihat dong tangan-tangan cintanya, Cila. Gimana teman-teman? Seminggu ini sudah merasakan kebaikan Tuhan? Oh iya, aku lihat ada yang dari Malang. Oh my God, emang ya online ini mendekatkan yang jauh, mendekatkan lagi yang lebih dekat lagi. Oke teman-teman, kita sama-sama mau merasakan kasih Tuhan lagi. Kita mau mengecap setiap kebaikan Tuhan. Udah siap dong mau memuji Tuhan lebih tinggi lagi? Tante Lili, mana muka Yunisharanya? Oke teman-teman, sama-sama kita mau nyatakan dan kita mau merasakan kasih Tuhan kita.
bagi Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Oke teman-teman, tadi kita udah kasih syukur kita sama Tuhan. Kita udah mulai bersuka cita. Aku nggak tahu ya, kayak terharu gitu loh ngelihat ada namanya Jessica dari Malang, kayak ya ampun Tuhan gitu ya. Ternyata PD Binus yang selama ini pengen sampai ke Malang, ke Alam Sutra tuh nggak perlu susah-susah gitu. Ternyata lewat online ini juga bisa. Ya ampun, ternyata Tuhan tuh emang sulit dimengerti gitu. Hanya bisa kita rasakan aja gitu. Cailah, ngegombal ceritanya. Oke teman-teman, tadi kita udah menaikkan pujian kita, naikkan syukur kita mau cek ke hati kita lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap lawatan-Mu yang boleh kami terima, untuk setiap momen hidup kami Tuhan, dalam suka, dalam duka hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami, hanya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan, dan kami tidak akan pernah goyah bersama-Mu Tuhan. Lewat satu pujian ini, kayak mau imani Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama kami. Kami tidak akan goyah ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kalau kami mau naikkan satu kali lagi ini lagu iman kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
pujian kami Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, layak dipuji Tuhan. Kau yang hebat dalam hidup kami, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan dalam hidup kami. Setiap pekerjaan-Mu ajaib dalam tangan kami Tuhan. Tidak pernah terbayangkan Tuhan dalam pikiran kami Tuhan, kondisi kami seperti ini, kondisi pertemuan kami dengan online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, semua ini Kau persiapkan untuk kebahagiaan kami di kedepannya Tuhan. Kami tahu kami hidup dalam zaman milenial seperti ini Tuhan. Dengan cara ini Tuhan, Kau perkenalkan kami, Kau buka pikiran kami Tuhan, sehingga Kau tahu Tuhan bagaimana cara kami untuk berubah dari tahun ke tahun Tuhan, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua rancangan-Mu terbaik bagi kami, tapi terkadang kami sulit mengerti itu Tuhan. Kami sulit menjalankan itu. Karena Engkau-lah kekuatan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tante Lili. Kau berkati dia Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang melawat kami melalui Tante Lili Tuhan. Bukan karena kebetulan Kau utus Tante Lili di tengah-tengah kami, tapi semua sudah Kau atur Tuhan. Semua sudah Kau kehendaki. Pakai kami Tuhan, siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Tante Lili. Oke, thank you Risa. Shalom. Shalom semuanya. Ya, sahabat-sahabat muda, salam sehat ya. Semuanya sehat? Pastinya, amin.
Boleh tanya nggak, semuanya di sampingnya ada kitab suci kah? Ada ya? Atau bisa ditayangkan di layar untuk ini ayatnya? Bisa, Tante. Bisa ya, thank you. Oke, pada siang ini tadi Risa udah katakan bahwa tentang rancangan Tuhan itu nggak mudah kita untuk jalankan. Kalau saya boleh katakan di sini, akhir tahun 2019 atau awal 2020, pasti kita semua punya resolusi untuk jalanin tahun 2020. Nah, tiba-tiba resolusi yang kita miliki, harapan, impian yang kita miliki, ternyata pada saat mulai ada pandemi seperti ini, pandemi COVID ini, semuanya seolah-olah sulit untuk terjadi. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan pada siang ini, tapi sebelum itu saya mau sampaikan di dalam kondisi seperti ini, di dalam kondisi kita alami pandemi seperti ini, bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia alami hal seperti ini, alami keadaan yang membuat orang-orang itu khawatir, orang-orang itu takut, orang-orang itu cemas, nggak tahu gimana nih masa depan. Bahkan mungkin awal-awal kejadian ini, kita mungkin awalnya biasa-biasa aja. Tetapi semakin berjalan waktu, semakin berjalan hari, minggu, bulan, terus kita mulai bertanya, sampai kapan? Kapan bisa selesai? Kapan semuanya bisa kembali normal? Pasti setiap kita bisa bertanya seperti ini. Jadi semua apa yang menjadi impian kita di akhir tahun 2019 untuk tahun 2020, tentang apa yang ingin kita raih, mungkin yang sekarang lagi sudah lulus ya, ada yang sudah lulus kuliah, ada yang sudah lulus kuliah, atau yang sedang mau mencari kerja, semua terasa sulit. Jadi seakan-akan semuanya tidak seperti apa yang kita bayangkan dulu waktu di akhir tahun atau awal tahun 2020. Pernah nggak kepikir oleh kita? Jangankan akhir tahun ya, awal tahun. Di bulan Februari, akhir Februari aja. Mungkin kita nggak berpikir bahwa Indonesia akan alami seperti ini. Dan ternyata pada tanggal 3 apa 2 Maret itu pertama kali Presiden kita mengumumkan adanya pasien COVID yang 0102. Dan itu terjadi sampai sekarang kita mengalami masa-masa di dalam kondisi yang seperti ini. Terus kita mulai berpikir juga masa depan, gimana ya nanti kalau ini terus berlangsung seperti ini. Banyak orang saat-saat sekarang juga kehilangan pekerjaan. Entah mungkin yang sekarang bekerja, yang ikut Zoom ini, ada nggak yang sudah bekerja, atau karena beberapa teman saya juga mengalami pengurangan untuk gaji gitu kan. Terus ada yang dirumahkan. Banyak hal-hal yang demikian yang terjadi di luar dugaan beberapa bulan yang lalu. Kalau berbicara tentang kondisi saat ini, bertolak belakang dengan firman yang diberikan kepada saya, yang akan kita sharingkan untuk siang ini. Coba kita buka dari Yeremia 29 ayat 11. Meskipun kita di mute ya, tapi kita bisa baca masing-masing di rumah dengan keras firman Tuhan. Dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, udah ditayangkan di sini. Jadi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa padaku, apa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan katakan, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat muda,
Kalau berbicara tentang kondisi saat ini dibandingkan dengan firman Tuhan, kayaknya bertolak belakang. Karena saat-saat sekarang, apa yang Tuhan janjikan kayaknya nggak ada, nggak terjadi. Berapa banyak orang yang merasakan jauh dari Tuhan saat sekarang. Mungkin merasakan Tuhan nggak ada. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Berapa banyak yang mulai putus asa, yang mulai meragukan keadaan adanya Tuhan di dalam kehidupannya. Terus tidak tahu apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan, semua seakan-akan buntu. Kejadian ini sekali lagi bertolak belakang. Pernah tahu ceritanya, kisah nyatanya waktu itu di beberapa bulan yang lalu Dr. Michael ya, Dr. Michael. Dr. Michael dan calon tunangannya. Namanya Trinovia. Semua pasti nggak tahu ya, semua nonton nggak, pernah melihat nggak di YouTube. Bagaimana seorang dokter yang meninggal karena COVID dan punya rencana pada waktu itu untuk menikah 11 April, diundur ke 12 April karena masa pandemi seperti ini, PSBB seperti ini, tetapi ternyata belum sampai waktu yang ditentukan meninggal karena terindikasi COVID-19. Apa yang mereka rencanakan, semua dua-duanya anak Tuhan, suka puji-pujian. Tetapi itu yang terjadi. Semua yang mereka rancangan itu baik, semua yang mereka rencanakan itu baik, tetapi yang kejadiannya di luar apa yang mereka duga. Tapi yang saya sangat-sangat kagumi, tunangannya itu menulis satu kata bahwa aku tahu rencana Tuhan lebih baik dari apa yang kami rencanakan. Tidak mudah untuk berkata seperti ini, tetapi itu yang dikatakan oleh tunangan yang kehilangan calon suaminya. Terus kalau kita ngelihat itu kisah nyata, kita lihat juga pernah tahu, pasti ada beberapa yang sudah tahu tentang ilustrasi. Seorang pemuda yang jatuh dari kuda, yang kakinya patah. Jadi seorang pemuda di sebuah desa, dia suka mengendarai kuda, tiba-tiba jatuh dan kakinya patah. Tentu itu membuat dia kecewa, membuat dia sedih. Dia berpikir dia nggak bisa lagi untuk menunggangi kuda. Tetapi apa yang terjadi beberapa hari setelah dia kakinya mengalami patah, kondisi berubah, ada masa perang. Dan pada waktu peperangan itu, dicarilah pemuda-pemuda yang gagah, yang bisa membantu untuk dibawa ke medan peperangan. Tapi pemuda ini, yang kakinya patah, tidak dipilih. Karena apa? Karena dia tidak bisa diajak untuk berperang, kakinya sedang patah. Akhirnya tidak terpilih, dan membuat dia, saya yakin membuat dia, merasa satu hal yang baik di dalam hidupnya. Karena kalau dia dibawa ke medan perang, pasti dia juga mungkin dia bisa tertembak dan dia mati. Tetapi karena dia mengalami sesuatu yang nggak enak sebelumnya, kakinya patah, jadi dia tidak terpilih untuk dia bisa ikut di dalam peperangan. Hal yang nggak enak, hal yang tidak enak yang dialami pemuda ini menjadi sesuatu yang baik di akhirnya. Tapi itu tidak pernah terpikir sebelumnya. Nah, ilustrasi ini mau berbicara kepada kita. Semua yang kita hadapi saat ini. Apa yang kita pernah rancangkan, apa yang pernah kita impikan, mungkin sampai hari ini belum terjadi, belum terlaksana karena kondisi pandemi seperti ini. Tetapi kita tahu dan percaya bahwa ada sesuatu nanti yang Tuhan akan sediakan buat kita yang lebih baik lagi. Itu yang Tuhan katakan lewat firman-Nya dari Yeremia 29 ayat 11. Kalau dia katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti dia tahu yang sedetil-detilnya. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang membentuk kita di dalam kandungan ibu. Dia yang membentuk segala kehidupan kita. Dan mencatat semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini pun, itu sudah tercatat di dalam buku kehidupan kita masing-masing. Nah, Yeremia pada waktu menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat pilihan Tuhan pada masa waktu itu ada di dalam pembuangan di Babel.
Umat Israel, umat pilihan Allah pada waktu itu mengalami pembuangan di Babel, kondisinya mereka mengalami tekanan, mereka mengalami masa-masa perbudakan, mereka tidak punya kebebasan di dalam hidup mereka. Jadi mereka benar-benar hanya kerja rodi, diperlakukan seperti budak, tidak bisa seperti orang bebas pada umumnya. Sampai satu hari Tuhan katakan, setelah beberapa tahun yang Tuhan minta, yang Tuhan tentukan, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengembalikan dia ke tempat di mana awal dia berada, atau ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan janjikan, yang Tuhan katakan di ayat 10-nya. Jadi Yeremia 29 ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi ada waktu yang diperlukan oleh bangsa Israel, oleh umat pilihan Allah, ada di masa pembuangan di Babel. Di dalam kondisi yang nggak enak, nggak nyaman, yang tertekan, yang hanya menjadi budak, nggak punya hak bebas. Kira-kira kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, sama nggak seperti keadaan kita saat ini? Biasanya kita bebas untuk bersekutu. Kita bebas bisa menguatkan satu dengan yang lain dengan berpelukan, dengan cipika-cipiki seperti itu kalau kita bertemu. Atau kita bisa saling mendoakan dengan kita menumpang tangan, atau memberi kekuatan buat teman-teman yang mengalami penderitaan atau sedih dengan kita memberikan pelukan dan sebagainya. Tetapi saat ini kita tidak bisa. Kerja mungkin saat ini udah mulai ya dibuka untuk kerja bisa bergantian. Tetapi masa-masa sebelumnya kerja pun dari rumah, semua kita lakukan dari rumah. Kira-kira Tuhan tahu nggak semua ini yang terjadi atas kita? Tuhan tahu. Karena pada waktu pembuangan di Babel dikatakan di situ Tuhan tahu. Tapi Tuhan memberikan waktu untuk bangsa Israel, untuk umat pilihannya. Dia berikan waktu. Di dalam kehidupan kita juga demikian saat ini. Kondisi nggak enak. Kondisi kita saat ini nggak nyaman, nggak bebas, bingung, nggak mau keluar aja. Mau keluar kita pasti udah ketakutan. Entah itu sudah pakai masker, entah itu sudah pakai kacamata, pasti pulang ke rumah kita buru-buru mandi, buru-buru keramas, bersih-bersih semua. Itu yang kita lakukan. Mungkin sehari pergi 3 kali, kita bisa 3 kali keramas dan mandi. Saat-saat sekarang seperti itu yang kita alami. Mau nggak mau, kita harus jalani. Kondisi bangsa Israel, umat pilihan Allah, waktu dibuang di Babel, sama seperti kondisi kita. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan di ayat 11, bahwa dia berjanji. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak mudah buat kita untuk melihat hari ke depan. Karena kita nggak pernah tahu. Kalau setiap orang tahu akan apa yang terjadi hari depan. Mungkin hanya satu nubuatan atau sabda pengetahuan, tapi tidak tahu secara detail tentang kehidupan masa depan kita. Kita pribadi tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Mungkin kalau kita tahu, kita udah nggak perlu Tuhan. Mungkin kalau kita tahu akan masa depan, kita nggak perlu mencari Tuhan. Kita bisa lakukan semuanya. Di dalam kondisi seperti ini, di dalam keadaan seperti ini, seperti bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Terus belajar untuk memegang janji Tuhan. Demikian juga dengan kita. Pertama, kita mulai menyadari, kita mulai memahami rencana Allah di dalam kehidupan kita. Apa rancangannya? Tadi dia katakan, rancangan yang memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi apa yang kita alami saat ini, tidak ada satupun rancangan yang jelek di dalam kehidupan kita. Nggak ada satupun rancangan kecelakaan di dalam hidup kita, tapi rancangan yang memberikan masa depan penuh harapan buat kita semua. Sahabat-sahabat muda, kita belajar menyadari, memahami rancangan Allah yang ada dalam hidup kita. Apa rancangan besar buat saya dan Anda?
yang Allah kerjakan untuk memberikan satu kehidupan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan harapan. Kita dipanggil sesuai dengan rancangan Allah. Dalam Yeremia 1 ayat 5, dikatakan Yeremia 1 ayat 5, itu dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum kita diciptakan Tuhan, dan belum kita ditaruh di dalam rahim ibu, dikatakan, aku telah mengenal engkau. Aku telah mengenal engkau, dikatakan. Jadi, Tuhan begitu mencintai kita. Sampai sebelum dia membentuk kita di dalam rahim ibu, dia sudah kenal kita. Kenal saya, kenal Risa, kenal Ivan, kenal siapa saja semuanya. Semua yang saat ini ada di tempat ini yang ikut Zoom, maupun teman-teman kita yang tidak ikut, dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan tahu karena Tuhan mencintai, dia mengenal kita. Dikatakan selanjutnya, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kita telah disucikan. Kita sudah dikuduskan. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi hidup saya dan Anda, Tuhan sudah tetapkan. Karena itu kita memahami, kalau kita memahami rancangan Allah dalam kehidupan kita, dan mengenal rancangan Allah, menyadari rancangan Allah dalam hidup kita, kita tahu bahwa setiap kita, saya dan Anda, kita ditetapkan menjadi nabi bangsa-bangsa. Bilang dong sama dirinya, aku ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sambil tepuk dadanya, aku ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi menjadi perpanjangan dari perkataan Tuhan. Jadi setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi nabi, ditetapkan. Contoh, Paulus. Dulu namanya Saulus, terus menjadi Paulus karena kasih karunia Tuhan. Dia bagaimana dia seorang yang jahat banget gitu kan. Seorang yang suka menganiaya. Tetapi pada waktu itu setelah dia bertobat dan dia menjadi perpanjangan kabar sukacita Tuhan, di Kisah 27 itu ada satu cerita bagaimana Paulus itu dibawa ke Italia. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba di kapal itu ada angin topan dan badai. Di situ kita lihat ya. Kita coba buka Kisah 27. Kalau Rasul Paulus, dari Saulus menjadi Paulus, bagaimana dia dipilih Tuhan, sama seperti kita. Nah, dikatakan pada waktu itu Paulus dibawa ke Italia. Nah, di dalam perjalanan, pokoknya dia ganti-ganti kapal, dipindah lagi, ikut dengan seseorang lagi. Akhirnya ada angin, ada topan. Padahal Paulus sudah bilang, jangan berangkat. Tetapi karena kondisi sesuatu hal, akhirnya yang membawa kapal ini percaya sama jurumudinya. Jadi dia lebih percaya pada nahkodanya, akhirnya mereka berangkat. Ternyata benar, yang terjadi di tengah perjalanan itu, dikatakan kapalnya itu kan kapalnya terkandas. Semua ketakutan, semua mulai membuang muatannya, tetapi di ayat 27, Kisah Para Rasul 27. Tetapi sekarang, ayat sebelumnya, ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, ayat 21, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak ada seorang pun kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu seorang malaikat mana ya 23 karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya karunia Allah, ini sini kurang jelas ya. Sesungguhnya karunia Allah
Ada bersama-sama dengan engkau di kapal. Ada bersama-sama dengan engkau. Sebentar. Punya saya kecoret-coret, jadi harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal itu akan selamat. Jadi karena engkau. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Paulus, dia tahu nggak rencana Allah? Dia tahu rencana Allah, dia disuruh ketemu dengan Kaisar. Karena dia tahu rencana Allah dan malaikat datang pada dia, jadi dia bilang jangan takut. Demikian juga dengan kita, kalau kita memahami rancangan Allah di dalam kehidupan kita, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita nggak perlu takut lagi. Karena pastinya ada satu janji yang Tuhan berikan, rancangan damai sejahtera yang bukan rancangan kecelakaan dan memberi masa depan penuh harapan. Itu yang kita pahami dan kita mengerti, menyadari akan rancangan Allah. Selain Paulus, kita lihat siapa lagi? Kita melihat bagaimana Yunus juga. Bagaimana dia dulu disuruh ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu? Begitu bingung semua, kapalnya juga diombang-ambingkan, akhirnya ketahuanlah bahwa Yunus yang lari dari Tuhan. Dia bilang, buang dia ke laut. Berani loh dia bilang buang ke laut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sebenarnya disuruh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan. Tapi dia lari. Dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan di ayat 17, di Yunus 1 ayat 17, mungkin dicatat aja. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Atas dasar penentuan Tuhan. Jadi bukan karena Yunus yang mau, tetapi karena penentuan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, ada satu penentuan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan Anda di masa pandemi ini. Memahami, menyadari rencana Allah dalam kehidupan kita, rencana yang besar, rancangan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil, ditetapkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan satu rancangan memberikan hidup yang penuh harapan. Pegang itu karena kita belajar dari Paulus dan kita belajar dari Yunus. Yang kedua, menjalankan rancangan Tuhan dengan ketaatan. Tadi di awal waktu WL, Lisa katakan bahwa memang sebenarnya tidak mudah untuk menjalankan rancangan Tuhan. Tetapi itulah yang diminta buat saya dan Anda. Khususnya di masa pandemi ini, ada satu ketaatan. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita mau, seperti yang kita mau, yang kita ingini, kalau menurut kita maunya sesuai apa yang kita mau ya. Tetapi ini Tuhan maunya sesuai yang Tuhan mau. Jadi tidak mudah, tetapi kita belajar untuk taat. Karena kita tahu waktu Tuhan yang terbaik. Contoh yang taat, kita udah tahu Yusuf. Bagaimana dia taatnya sampai akhirnya sesuatu hal yang besar terjadi dalam hidupnya. Dia boleh menjadi penguasa di Mesir. Kita melihat juga Ayub. Ayub dikatakan bukan orang yang jahat. Bukan orang yang gak kenal Tuhan. Bukan orang yang gak saleh. Tapi dikatakan di ayat 1, di pasal 1 bahwa Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kira-kira kita merefleksikan di dalam diri kita saat ini. Ayub aja orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang jujur. Kira-kira kita masukkah di dalam kriteria itu? Kalau kita ada di dalam kriteria itu, terus kita alami seperti masa-masa yang seperti ini, atau hal-hal yang kita rancangkan tidak sesuai, itu berarti kita sama. Ternyata Ayub juga pernah alami. Tapi kalau kita kehidupan kita, kerohanian kita tidak seperti Ayub, terus kita alami sesuatu yang tidak enak, tidak seperti apa yang kita mau, berarti itu biasa aja ya. Ayub aja yang soleh, yang saleh, takut Tuhan dan semua itu bisa Tuhan izinkan seperti itu. Tuhan izinkan loh itu. Kita sudah pernah baca tentang Ayub. Tetapi pada saat Ayub mulai mengatakan tentang dirinya, apa yang dia lakukan, dan mulai mungkin bukan komplain ya, mungkin hanya mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan. Sampai di ayat 4, di pasal 42, di bab 42, ayat 2, itu Ayub bisa berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal.
tidak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita juga. Kalau Ayub bisa katakan seperti itu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan yang gagal. Kira-kira Tuhan sanggup nggak lakukan sesuatu di dalam hidup kita? Apa yang kita rancangkan sampai hari ini? Meskipun pandemi ada, PSBB ada, atau apapun yang menghalangi seolah-olah rancangan tidak bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau Ayub bisa keluar dari persoalan yang begitu bertubi-tubi, dia bahkan bisa mengatakan, aku tahu bahwa, kata dia. Akhirnya kita pun juga bisa berkata seperti itu. Sampai kita bisa berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa, bukan aku tahu engkau, bahwa engkau Allah yang besar. Tapi aku tahu bahwa engkau sanggup. Jadi bukan kata orang, Ayub katakan lagi, bahwa dia benar-benar tahu dengan mata sendiri. Kalau kita dibawa di masa pandemi ini, kita tahu bahwa Tuhan mau setiap kita akhirnya bisa berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidupku. Dan tidak ada rancangan yang gagal. Jadi pertama kita memahami dan menyadari rencana Allah dalam hidup kita. Kita menjalankan rancangan Tuhan dengan ketaatan. Susah atau gampang menjalankan dengan ketaatan? Susah. Tapi itulah, kita diajak untuk kita belajar taat. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan yang kita baca tadi dari Yeremia. Rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa kita beli. Nggak ada toko yang jual damai sejahtera. Nggak ada toko yang bisa jual kebahagiaan. Tetapi damai sejahtera bisa kita dapatkan pada saat kita bisa menjalani proses bersama Tuhan. Pada saat kita bisa melewati hari-hari bersama Tuhan. Rancangan Tuhan, damai sejahtera. Bukan dengan mata jasmani kita melihat apa yang terjadi di hadapan kita, tetapi kita melihat dengan kacamata Tuhan. Bahwa semua yang Dia siapkan buat saya dan Anda, rancangan damai sejahtera. Hanya di mana kita dapatkan? Hanya dari Tuhan. Memberi masa hari depan penuh harapan. Berapa banyak saya katakan tadi, anak-anak muda yang mungkin sudah mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Berapa banyak yang sudah mulai malas untuk berdoa. Berapa banyak yang sudah mulai jenuh atau dalam arti kelamaan di rumah, gak bisa hang out yang biasanya suka setiap hari nge-mall atau duduk di Starbucks lah, di mana lah gitu ya. Kerja bukan di rumah tapi di Starbucks atau di mana gitu kan. Rapat dan sebagainya, ketemu di coffee shop dan sebagainya. Semua tidak bisa kita lakukan. Itu harga yang kita harus bayar di masa pandemi ini. Perlu ketaatan. Bukan hanya taat sama Tuhan. Taat sama pemerintah juga. Hai anak muda, taat juga sama pemerintah. Peraturan yang ditetapkan, jangan kita menjadi orang-orang yang tidak pernah taat. Gimana kita bisa taat sama Tuhan kalau sama aturan pemerintah aja kita nggak taat? Ya kan? Tapi kita belajar dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintahan kita. Kita jalani. Social distancing jalani. Pakai masker jalani. Kerja di rumah oke jalani. Jaga jarak, jangan suka ngumpul-ngumpul. Nanti ada waktunya. Jadi ada satu ketaatan. Memang tidak mudah, ada harga yang harus dibayar saat-saat seperti ini. Tidak ada rancangan Tuhan yang jelek dan tidak ada rancangan Tuhan yang sial. Atau sial kan, mungkin sering ya. Ada anak muda, sering banget saya dengar kata, sial nih, hidup begini. Tidak ada rancangan Tuhan yang sial atau celaka. Tetapi selalu perkatakan, aku tahu engkau sanggup lakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rancanganmu yang gagal di dalam hidup aku. Tapi terkadang kita sering berkata seperti itu, cuma caranya aja yang beda. Rancangan Tuhan semua rancangan yang baik, tapi caranya yang beda. Karena Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi beda, sejauh langit dari bumi, rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Jalan kita dengan jalan Tuhan. Sangat jauh.
Tetapi itulah yang Tuhan minta buat kita semua. Di dalam Yesaya 55 ayat 8. Untuk mengalami damai sejahtera itu hal yang kita bisa lakukan. Sedang tadi memahami dan menyadari rancangan Allah dalam kehidupan kita. Rancangan yang besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita boleh dipilih untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita belajar dari Paulus. Bagaimana dia diombang-ambingkan di laut. Dia tetap tidak takut karena dia tahu bahwa dia dipilih Tuhan untuk satu pekerjaan yang besar. Yunus juga demikian. Dia tahu ada rancangan Tuhan yang besar dan ada penentuan Tuhan di dalam kehidupan dia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita menjalani rancangan Allah yang seolah-olah tidak enak dengan sebuah ketaatan. Ada harga yang harus dibayar. Ada satu harga pengorbanan. Yang ketiga, kita teguh di dalam Tuhan. Jangan mudah menyerah dan tawar hati. Yosua 1 ayat 5b. Sebelum masa pandemi, saya pernah mendapatkan satu ayat, dan ayat ini menguatkan sekali, yaitu dikatakan di Yosua 1 ayat 5b itu dikatakan, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau, aku tidak meninggalkan kau, dan aku tidak meninggalkan kau. Firman ini saya pegang, saya tidak tahu bahwa akan terjadi pandemi seperti ini. Jadi pada waktu firman itu saya dapatkan, saya tulis, saya sekarang kerjanya suka tulis-tulis ayat, saya tempel di depan meja doa saya. Jadi ayat ini saya pegang, saya tulis. Ternyata teman-teman yang dikasihi Tuhan, pandemi ini berjalan sampai saat ini. Saya dan Anda mengalami semua. Tapi Tuhan minta kita belajar dari Yosua. Sama kondisinya seperti kita saat ini. Dulu Yosua selalu bersama-sama dengan Musa. Bersama-sama dengan Musa. Sampai pada waktu itu di Yosua 1 diceritakan Musa meninggal. Dan Yosua harus menjalankan tugas Musa. Menggantikan Musa pada waktu itu. Kondisi yang tidak pernah terpikirkan oleh Yosua. Keadaan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Karena selama ini, kalau dia sering bertanya sama Musa. Setelah itu dia merasa seperti sendiri. Dia mesti nanya sama siapa, dia nggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Dan dia dikatakan oleh Allah bahwa dia harus menjalankan itu menggantikan Musa. Sama seperti kita. Kondisi seperti ini Tuhan bawa kita semuanya seperti kondisi seperti ini. Tapi di dalam firman Yosua 1 ayat 5 dikatakan, aku menyertai engkau, aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Tuhan hanya minta apa? Di dalam ayat berikutnya dikatakan ayat 6, ayat 7 sama 9 kalau tidak salah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah tawar hati. Terus dikatakan saya, hanya teguhkan dan kuatkan hatimu. Tuhan minta hanya teguhkan dan kuatkan hati. Dan ayat 9 juga dikatakan bahwa bukankah sudah aku katakan, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi yang ketiga, teguhkan hati kita di dalam Tuhan, jangan mudah menyerah dan tawar hati. Musa dibawa untuk Yosua dibawa untuk melewati waktu itu untuk mengalahkan tanah Kanaan. Kita juga pada saat ini kita dibawa untuk mengalahkan kondisi pandemi COVID-19. Seperti Yosua yang nggak tahu apa-apa awalnya, tetapi pegang janji Tuhan. Dia teguh hati kemanapun dia pergi, Tuhan menyertai. Ingat bahwa teguhkan hati, ada penyertaan Tuhan buat saya dan Anda. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selalu ada penyertaan Tuhan. Bahkan mungkin kita setiap hari kan dianjurkan untuk baca dari Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah menyertai aku. Ada penyertaan Tuhan di dalam kekelaman pun ada penyertaan Tuhan kepada saya dan Anda. Kalau Yosua dibawa untuk menyeberangi sungai pada waktu itu dan dia harus menaklukkan Kanaan, kita pun demikian. Ujungnya ada Kanaan yang Tuhan janjikan buat kita semua. Yang kita mau taklukkan lewat pandemi ini. Dan bagaimana cara meraihnya semuanya itu? Mari, di dalam Yeremia 29 ayat 12 dikatakan bahwa kita diminta untuk berseru kepada Tuhan dan berdoa. Berseru kepada Tuhan dan berdoa. Di dalam Yeremia 29
9 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Masihkah kita bertekun dalam doa sampai hari ini? Ataukah kita sudah mulai lemah di dalam pengharapan kepada Tuhan? Tapi Tuhan ingatkan sore ini, mari kita berseru kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Dia. Karena Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang belum besar dan yang tidak terpahami, ini hal-hal yang tidak engkau ketahui. Itu yang Tuhan katakan. Yang berikutnya dikatakan apalagi yang kedua. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Itu janji Tuhan. Di ujung sharing firman ini, mari kita yang kedua cari wajah Tuhan. Sampai seberapa cari wajah Tuhan? Sampai kita bertemu pribadi dengan pribadi. Muka dengan muka bertemu dengan wajah Tuhan. Kita menemukan Tuhan, karena pada saat kita menemukan Tuhan, janjinya dikatakan, aku akan memulihkan kamu, aku akan mengembalikan kamu kepada keadaan di mana kamu sebelumnya diambil. Jadi kita akan sanggup melewati masa pandemi ini. Tidak perlu lagi bertanya sampai kapan ya Tuhan. Itu bagian Tuhan. Bagian kita. Menjalani semuanya, berseru dan berdoa, cari wajah Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kepada kita, memberi ketenangan kepada kita, dan memberi pengharapan kepada kita. Caranya dengan doa, berseru dan berdoa, mencari wajah Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Lewat apa? Teman-teman, gampang saat ini. Misa mendatangi kita. Apalagi? Khotbah-khotbah mendatangi kita. Semuanya seperti Zoom seperti ini. Kita tinggal klik, gak perlu jalan kemana-mana. Biasanya alasannya, kenapa sih gak bisa? Males atau telat bangun. Sekarang sudah datang semua ke kita masing-masing. Tinggal kita ikuti. Itulah kita di masa pandemi ini, bukan kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi membentuk kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Hingga selesai pandemi, jasmani kita semakin sehat, rohani kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin diberkati. Karena kita tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita satu hidup yang masa depan yang penuh harapan. Tetap berharap, karena pengharapan sauh yang kuat buat kita yang dilemparkan sampai ke belakang layar. Sauh yang menguatkan kita. Kalau kapal yang besar dengan pengharapan bisa tetap berlabuh dengan sauh yang kecil. Kita pun demikian, dengan pengharapan kepada Tuhan, kita tetap bisa berjalan sampai semuanya selesai. Dan apa yang kita rencanakan terjadi. Meskipun cara Tuhan berbeda dengan kita. Tetap pegang janji Tuhan. Tidak ada rencangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Risa untuk menyanyikan lagu ini. Kita boleh tundukkan kepala.
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku seperti Katakan dengan iman. Seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri. Hari depan indah Kau beri, Rancanganmu yang terbaik bagiku. Ya Rabbi Saka ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi Sikara ya Rabbi Kaya Rabbi Sikara Basaka ya Rabbi. Kiara basaka ya rata kaya rata kaya rara basikara maya rara maya rara masaka ya rata kaya rara maya kiara masaka ya rara baya rara makaya rara baya rara baya rara maya rara makaya kiara basaka ya rata kaya rara makaya rata kaya rara maya rara baya rara makaya rara kiara basaka ya rata kaya rara baya rara makaya rata kaya rara baya rara makaya rata kaya rara. Tuhan, Kau angkat segala ketakutan dan kekhawatiran kami saat ini. Ya Rabba Sakaya Rata Kaya Rata Kiara Taka Sakaya Rabba Sakaya Rata Kaya Rabba Sakaya Kiara Sakaya Rama Ya Rama Ya Rama Kaya Rama. Mungkin kami saat ini bingung Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau angkat Tuhan Yesus. Engkau angkat Tuhan saat ini keraguan kami, kebimbangan kami Tuhan. Engkau angkat Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kami percaya pada sore ini Engkau hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau jamah hati mereka Tuhan, Engkau jamah hati mereka, Engkau teguhkan iman mereka, pengharapan mereka kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami rancangkan, apa kami rencanakan terkadang tidak seperti itu yang terjadi. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kami tidak mengerti kapan berakhir. Tetapi Tuhan tanamkan dalam hati kami mulai sore ini. Bahwa Engkau Tuhan memberikan rancangan terbaik dalam hidup kami. Meskipun secara mata jasmani semuanya seolah-olah tidak baik. Tetapi pada sore ini kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang tangan anak-anak-Mu saat ini. Biarlah dia tetap kuat di dalam Engkau, berjalan bersama Engkau. Ajari mereka terus memahami dan menyadari rancangan yang besar dalam hidup mereka. Karena Engkau punya rancangan yang besar dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya mereka boleh menyadari. Dan mereka boleh menjalankan rancangan itu dengan ketaatan yang daripadamu Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman mereka, tidak pernah menyerah dan tidak pernah menjadi tawar hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sedang merendah sesuatu yang besar buat kami. Mampukan kami menaklukkan masa-masa pandemi seperti ini. Untuk kami semakin mendekat kepadamu. Berseru dan berdoa kepadamu. Mencari wajah-Mu. Karena kami tahu di dalam Engkau kedamaian itu ada.
Di dalam Engkau ketenangan itu ada. Terima kasih Tuhan yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan atau yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Engkau memberikannya tepat pada waktunya. Menanamkan dalam hati dan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Untuk mereka Tuhan Yesus yang saat ini mulai mungkin mengalami pengurangan gaji yang sudah bekerja. Tuhan, kami percaya Tuhan income mereka yang berkurang. Tuhan, Kau mencukupkan segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tetap percaya kepada-Mu. Kami percaya yang sakit Kau beri kekuatan dan kesembuhan. Yang berbeban Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan jalan keluar setiap persoalan mereka Tuhan. Agar mereka nantinya boleh melihat bahwa benar rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang terindah dan terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau limpahi dengan sukacita, kekuatan, damai sejahtera yang boleh mengalir. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan, silakan kembalikan ke Risa. Oke, teman-teman. Ya, gede banget bukan. Oke, shalom teman-teman. Gimana tadi PD-nya hari ini? Gimana firmannya? Luar biasa ya. Oh iya, ini masih jam 4. Masih lama sampai jam 5, guys. Aku mau sharing sedikit kali ya. Kemarin kan beberapa hari lalu Romo Sugiri meninggal ya. Nah, kita sama-sama tahu atau belum tahu Romo Sugiri kan katanya Bapak Romo karismatik di Indonesia ya Tante. Kalau salah tolong direvisi ya Tante. Terus Romonya, jadi pas Romo Misari Kuayem, Romonya ngomong gini. Jadi sebenarnya Romo Sugiri itu Romo SJ kan tidak terkenal untuk karismatik gitu ya, tapi diminta oleh siapa? Akhirnya Romo itu harus memimpin karismatik. Nah, Romo itu sebenarnya kayak gak comfort gitu loh di zona karismatik. Tapi Romo itu berusaha untuk taat gitu loh. Ketika Romo itu diminta untuk memimpin karismatik Indonesia, ternyata akhirnya Romo itu jadi kayak apa ya? Ketaatan itu membuahkan kebahagiaan gitu loh. Kata Romonya tuh ngomong kayak gitu. Jadi ya sulit sih kadang gitu ya. Kayak misalnya sedikit sharing. Untuk tugas hari ini juga sebenarnya dari kemarin aku kayak agak-agak kesel gitu kan, nggak pengen tugas gitu kan, berusaha untuk mencari jalan supaya gimana caranya supaya nggak tugas gitu kan, ngoceh sana sendiri, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain untuk kebahagiaan saya dan teman-teman semua gitu kan. Berusaha taat itu sulit ya, anak Badung gitu kan. Oke teman-teman, yuk sebelum kita akhiri PD kita hari ini, kita mau tutup, kita sudah buka dengan doa, mari kita berdoa kembali. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk setiap lawatan-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Kami belajar untuk lebih taat dan percaya untuk setiap rancangan-Mu Tuhan. Ketika kami berjalan dalam kesulitan, biar kami ingat Tuhan, kami sulit, kami bisa berjalan dengan Engkau, karena Engkau yang memberi kemudahan dalam hidup kami. Ketika kami dalam cobaan Tuhan, supaya kami ingat terus Tuhan, pencobaan yang kami alami Tuhan tidak melebihi dari batas kemampuan kami. Ajar kami setiap hari untuk lebih setia, untuk lebih taat lagi Tuhan, supaya kami dapat menjadi serupa dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tante Lili Tuhan, memberkati setiap pelayanannya, setiap keluarganya Tuhan. Kiranya dengan pelayanan apapun yang dialami Tante Lili hari ini Tuhan, mungkin di luar dari zona nyamannya Tante Lili, atau di luar dari kebiasaan Tante Lili Tuhan, tapi belajar dari hari ini Tuhan, kami sama-sama belajar Tuhan melalui media ini Tuhan, bahwa pewartaan-Mu tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas oleh waktu ataupun dalam keadaan kami seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalankan setiap perintah-Mu Tuhan, ajar kami, berkati kami selalu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, sebelum kita pengumuman, kita mau sama-sama yuk mau naikkan, sama-sama kita mau menjadi pekerja Kristus ya, yang diutus Tuhan, yang dipanggil Tuhan. Makanya kita sama-sama mau nyanyikan dengan sukacita ya. Telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti hidupanku, kemenangan setiap hari.
Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesus luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai di ladangnya. Hanya aduh biasa mata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, hatiku siap, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur, wahai gemas dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Yesus luar biasa. Dia raja segala raja. Memanggilku menuai di ladangnya. Hanya dunia semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada Sabtu minggu depan. Dadah. Pengumuman Yuk, silakan sih, pengumuman. Cisel. Ya. Shalom semuanya, luar biasa hari ini PD-nya sangat memberkati kita semua. Boleh slide-nya? Oke, kita mau say thank you dulu bareng-bareng ke Tante Lili. 1, 2, 3. Thank you Tante Lili. Sama-sama, thank you. Tante pikir kelamaan loh, Tante pikir kelamaan waktunya. Pas banget waktunya. Next. Nah, teman-teman, aku mau kasih 5 detik buat di-scan dulu barcode-nya atau diketik link absensinya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti diisinya nanti aja nggak apa-apa setelah PD selesai. Oke, next. Nah, quote of the day hari ini adalah sadari rencana Tuhan dalam hidup kita, tetap taat, teguh, dan setia mencari wajahnya, sebab sungguh rencananya lah yang terbaik, yakni damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Next. Nah, minggu depan tanggal 20 Juni 2020 kita ada PD lagi dengan tema Jesus is the way yang akan dibawakan oleh Koroy. Jamnya tetap sama, jam 3 sampai jam 5. Nanti buat ID Zoom-nya akan di-announce di Instagram-nya PDKK Binus, so stay tune ya teman-teman. Ya, next. Nah, ada yang pertama kali join PD. Di sini di listnya aku ada Sayuda, Randy, Jessica, dan Nicholas nih. Nah, mungkin teman-teman boleh perkenalan singkat, sebutin namanya, asal parokinya, sama tahu PD hari ini dari siapa, atau diajakin siapa. Oke, mungkin dari Sayuda dulu. Boleh di-unmute. Halo teman-teman, nama saya Sayuda. Saya dari PD dari kampus Ministry atau PD Binus dari Povigi. Thank you, Ko Sayuda. Halo, Ko Sayuda. Halo semuanya. Next-nya ada Jessica dari Malang, boleh perkenalin dirinya. Halo semua, selamat sore. Halo. Perkenalkan saya Jessica. Saya dari Paroki Bembeng Malang. Saya baru pertama kali gabung di sini. Yeay. Tahu infonya dari Instagram PDKK Binus ya, Jessica? Iya.
Wis, mantap. Ditunggu lagi minggu depan ya. Next ada Randi. Boleh tolong perkenalkan diri. Boleh di-unmute dulu. Atau... Halo, nama saya Randi. Tahu PD hari ini dari Risa. Wis, Risa, mantap. Nyalain kameranya dong, kok. Nyalain kamera. Waduh, bentar ya. Di mobil kayaknya. Iya, betul sekali. Ya udah, berarti jangan dipaksain. Wih, Udah ya. Hati kok. Safe drive. Oke, next. Ada Nicholas juga. Boleh perkenalan diri. Halo, nama gue Niko. Halo, Niko. Dari PD OMPPK Tangerang HSPMTB. Wih, dari Tangerang. Tahu infonya dari mana, Niko, hari ini? Dari Ko Freddy. Wis, Freddy. Hip Journey. Oke. Nah, kita mau kita mau nyanyiin lagu sebagai bentuk ucapan selamat datang kita buat teman-teman kita yang baru datang. Boleh slide lagunya. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Selamat datang teman baruku, kami mengasihimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara. Bersama dalam kasih-Nya, kita bersaudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara. Kita bersaudara. Yeay, kita mau berikan salam terhangat buat semua teman-teman kita. 1, 2, 3. Selamat datang, kami mengasihimu. Yeay. Ditunggu lagi ya untuk join di next PD selanjutnya. Oke, next. Ada yang berulang tahun minggu ini? Sepertinya tidak ada ya, guys. Oke, lanjut. Nah, buat teman-teman yang memiliki wujud doa atau rindu untuk didoakan, boleh mengirimkan email ke pondokdoa@pdbinus@gmail.com. Rahasia terjamin. Oke, next. Nah, teman-teman buat minggu depan, komsel kita lagi libur dulu, nanti akan ada komsel lagi setelah ujian ya. Nah, tapi untuk PD-nya, untuk minggu depan masih ada ya. So, nanti stay tune aja, boleh follow Instagram kita di @pdkkbinus, atau bisa juga kontak Regina. Nah, oke, sekian pengumuman hari ini. Sampai jumpa di PD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Boleh di-unmute, teman. Oh, kita mau